Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Naning, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Bu Naning, kayaknya Bu Naning ini ada kepentingan ya kira-kira. Mau ngobrol atau apa gitu? Iya Pak, saya punya sebuah permasalahan yang saya hadapi di bidang masalah bukan masalah Pak. Cuma ini jadi beban dalam pikiran saya Pak. Gini Pak Yus, saya itu kan dulunya ngajar di kelas tinggi. Untuk tahun ajaran ini saya ditugas di kelas rendah. Bukan karena apa, mungkin karena sudah terlalu lama di kelas tinggi, jadi ilmunya untuk mengajar di kelas rendah itu sudah luntur Pak, berkurang lah. Masalahnya kan anak zaman sekarang tuh beda dengan zaman dulu Pak. Pengetahuannya kan lebih tinggi gitu. Jadi permasalahan saya itu gini, saya ingin dalam pembelajaran saya itu murid saya itu senang Pak. Jadi pembelajaran yang saya lakukan itu menyenangkan bagi murid-murid saya gitu Pak. Itu yang jadi permasalahan saya Pak. Oh iya gitu. Jadi itu yang jadi masalah Bu Naning ya. Tapi tidak apa-apa ya, untuk waktunya kira-kira agak lama lah Bu Naning, kita ngobrol di sini ya. Mungkin 15 menit atau 20 menit kita ngobrol ya. Yang penting nanti Bu Naning bisa menemukan solusinya begitu, bagaimana caranya anak itu bisa bersemangat gitu ya Bu Naning. Ini Bu Naning, yang sudah Bu Naning ceritakan barusan kepada saya gitu ya. Apa kira-kira yang membuat siswanya itu kurang bersemangat ya untuk Bu Naning? Ya itu Pak, saya itu masih berpikir kira-kira apa ya yang membuat anak didik saya ini yang jadi beban saya. Padahal saya sudah melakukan pembelajaran, menurut saya sih menyenangkan Pak, tapi sepertinya masih kurang terhadap anak didik saya. Nah, untuk menurut Bu Naning gitu ya, kalau kita diberi angka antara 1 sampai dengan 10 gitu ya, kira-kira dari metode pembelajaran Bu Naning itu bisa dinilai berapa menurut Bu Naning? Kalau menurut saya 6 Pak. 6 ya. Ya, dan kedepannya saya pengennya maksimal gitu. Makanya saya mencari cara bagaimana anak murid saya itu dalam pembelajaran itu merasa senang, tidak bosan gitu. Terus kalau yang sudah Bu Naning lakukan dari metode-metode sebelumnya itu apa yang Bu Naning sudah lakukan? Yang saya lakukan di sementara ini, saya itu melihat gaya belajar anak saya, dan saya juga sudah membuat metode dan media pembelajaran sesuai dengan keinginan anak-anak. Ada yang audio, ada yang visual. Terus saya juga mengajak anak-anak itu speaking ketika anak itu sudah bosan. Tapi pada kenyataannya mereka itu masih kurang senang, masih pengennya keluar saja dalam kelas itu Pak. Terus kalau melihat dari ceritanya Bu Naning, apa itu kira-kira setiap pembelajaran itu seperti itu atau memang pelajaran-pelajaran tertentu Bu Naning? Semuanya. Oh semuanya ya. Makanya ini sebuah tantangan bagi saya, apa yang kurang. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Bu Naning ya, sebetulnya itu ada tindakan yang sudah bagus yang Bu Naning lakukan, tapi masih ada anak-anak itu kurang bersemangat, dan hampir dari semua pelajaran itu seperti itu ya Bu Naning ya. Iya. Terus untuk selanjutnya yang Bu Naning lakukan apa kira-kira dari kendala-kendala seperti itu? Kedepannya saya itu ingin mungkin media itu sudah dengan media audio, visual sudah, speaking juga sudah, tapi anak-anak masih kurang bersemangat, masih maunya itu keluar kelas saja. Mungkin dari kesimpulan kenapa anak keluar kelas, mungkin mereka bosan dalam kelas Pak. Jadi kedepannya saya tuh ingin mengajak anak-anak itu pembelajaran di luar kelas Pak. Iya, bagus sebetulnya ya. Yang Bu Naning sudah lakukan.
Kira-kira yang bisa membantu Bu Nuning ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu sekiranya bisa menyenangkan, atau teman curhat yang lain, atau bisa yang membantu yang lainnya, kira-kira ada enggak teman sejawat? Saya dalam mewujudkan pembelajaran di luar kelas ini, saya akan berkolaborasi dengan wali murid Pak, terus terutama komunikasi dengan kepala sekolah sebagai yang bertanggung jawab di sekolah, dan itu juga dengan rekan-rekan sejawat saya Pak. Itu mungkin mereka yang bisa membantu saya. Bagus sekali sebetulnya Bu Nani ya. Jadi dari hasil diskusi ini sebetulnya Bu Nani, tentunya Bu Nani itu kan punya komitmen gitu ya, komitmen sekiranya bagaimana anak-anak itu bersemangat dan atau bisa belajar yang berdampak pada mereka, begitu ya. Gitu. Terus komitmen apa yang Bu Nani terapkan nantinya yang ada di Bu Nani, kira-kira bisa yang berdampak pada siswa gitu? Ya, saya berkomitmen dalam mengajar di kelas 1 ini, komitmen saya akan membuat pembelajaran yang semenarik mungkin Pak, dengan menggunakan berbagai macam media atau media pembelajaran yang kira-kira memupuk semangat anak untuk giat dalam pembelajaran. Ya, yang pertama menggunakan media gambar, terus video, terus juga saya akan mengajak anak-anak pembelajaran di luar kelas. Misalkan nanti saya bisa kolaborasi dengan wali murid, mengajak anak-anak ke pasar atau ke puskesmas, ke kantor polisi gitu Pak, biar anak-anak itu tahu, oh ini kantor polisi, oh ini puskesmas, seperti itu Pak. Wah, sebetulnya bagus sekali ya Bu Nani yang sudah Bu Nani lakukan. Mudah-mudahan itu menjadi suatu perubahan gitu ya dalam pembelajaran Bu Nani. Wah, bagus sekali sebetulnya, semangat Bu Nani. Saya yakin Bu Nani itu bisa gitu ya. Saya yakin bisa. Sudah kira-kira sudah lega tidak bercerita ngobrol-ngobrol hari ini? Alhamdulillah Pak, saya lumayan fresh gitu, karena beban saya tentang pembelajaran yang saya lakukan itu ternyata punya solusi Pak, solusi lain selain media gambar dan itu Pak. Jadi perasaan saya itu lega Pak. Iya, sama-sama ya Bu ya. Untuk hari ini saya kira mungkin cukup ya Bu ya. Iya, tapi tidak apa-apa ya. Sama-sama. Iya Pak, terima kasih waktunya. Iya, sama-sama tadi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Yus, tadi saya mengobservasi sebagai supervisor proses coaching Pak Yus dengan Bu Nani. Gimana nih perasaannya setelah proses tadi berlangsung? Alhamdulillah Pak Prima ya, terima kasih Pak Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Nani. Iya. Itu Pak Prima. Saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta ya, menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang saya gali di Kuci itu Pak Prima. Gitu. Jadi Bu Nani itu bisa menemukan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan itu sendiri gitu Pak. Begini Pak Yus, apa saja yang sudah Pak Yus lakukan dalam proses coaching itu terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Apa indikator ketercapaian Pak Yus dalam proses coaching itu sudah diinginkan itu tercapai Pak Yus? Ya, ini Pak Prima ya. Untuk indikatornya sudah tercapai ya, sesuai dengan apa yang sudah dilakukan, sesuai dengan apa yang tadi. Oke, kalau saya tadi mengamati Pak Yus sebagai observer proses coaching jenengan Pak Yus dengan Bu Nani itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya itu menurut saya juga sesuai dengan alur Tirta, mengalir seperti air. Namun dalam proses identifikasi perlu didalami lebih sedikit tentang kendala-kendala dari si kunci sendiri. Cuma digali sedikit, tapi tidak apa-apa lah. Semua itu sudah mengalir sesuai alurnya, sesuai prosesnya Pak Yus.
Ini pertanyaan yang terakhir nih. Iya. Pak Yus, nggih. Iya, iya. Sebelum kita tutup pasca observasi ini atau supervisi ini, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Yus berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, terima kasih Pak Prima. Nah, untuk kedepannya mungkin bisa melakukan coaching dengan lebih baik Pak Prima ya. Demikian mungkin dari saya, mungkin itu yang saya lakukan itu lebih baik lagi tentang menggali pertanyaan, iya, menggali kendala-kendala itu. Iya, betul, betul, Pak. Pak. Iya. Gitu, bagus Pak Yus. Oke, nah semoga nanti ke depannya Pak Yus bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Iya. Demikian observasi kita hari ini sebagai supervisor. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat kegiatan ini bagi kita semua, bagi saya, bagi Pak Yus atau bagi dunia pendidikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prima ya. Saya pamit dulu ya. Terima kasih Pak Prima.